saudara. Kita akan sambut firman Tuhan di malam hari ini. Engkau Yesus, permata hatiku. Jangan ada seorang pun yang lepas dalam persekutuan dengan Tuhan. Panggil dia, bersyukur. Engkau Yesus, harta Terima kasih Yesus. Engkau Yesus, segalanya bagiku. Amin, amin. Tuhan, Engkau Allah kami yang ajaib. Yesus, Kau Allahku, Kau ku sembah. Haleluya. Sepenuh hati. Puji Tuhan. Saya undang kita sama-sama berdiri, Kau saudara. ku sembah, Yesus, Kau Tuhanku. Glory, glory, haleluya. Tiada lain yang layak ku sembah. Bapa di surga, malam hari ini kami segenap umat-Mu telah memuji dan menyembah Tuhan di dalam ibadah rangkaian Pentakosta malam hari ini Tuhan. Kami yakin percaya setiap pujian yang sudah kami persembahkan dan naik hadirat-Mu berkenan kepadamu ya Tuhan. Kita saatnya kami mau duduk diam. Kami rindu untuk mendengarkan nasihat firman-Mu. Berinya jika pada saat kami pendengaran seorang murid, sehingga kami dengan penuh perhatian mendengarkan pengajaran Tuhan melalui firman yang akan kami terima. Engkau mengurapi Bapak Gembala yang malam hari ini telah persiapan untuk menjadi saluran berkat firman bagi kami Tuhan. Dan dengan kuasa Roh Kudus dan hikmat yang Dia sendiri menyertai beliau saat menyampaikan firman, sehingga kami semua mau diberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Amin. Silakan. Terima kasih doanya bagus. Selamat malam semua saudaraku. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Hari ini yang ada di onsite, yang ada di online, Tuhan pasti melawat kita. Mari, hari ini kita akan buka Alkitab kita, masuk di dalam firman Allah sebelum kita memasuki doa-doa. Roma pasal 8 ayat 5 dan 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Semua katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada yang tanya, Pak Gembala, hidup yang menuruti roh itu yang gimana? Saya mau katakan, gereja Tuhan itu pastinya ya menuruti roh. Dan kalau tanya, gereja Tuhan yang bagaimana? Ya gereja Tuhan seperti Anda semua ini. Saya bersyukur memiliki keluarga besar seperti saudara-saudara ini. Jadi kalau ingin tahu menuruti roh, ya orang rindu hadir di hadirat Tuhan, itu nuruti roh. Karena Roh Kudus sudah memenuhi kita semua. Jadi Pentakosta 2000 tahun lalu itu rohnya sudah dicurahkan, maka gereja tidak menunggu. Jadi kalau sekarang ini doa 10 hari pra Pentakosta terus minta Roh Kudus, turunlah penuhi kami. Saya tidak demikian. Saudara dan saya gereja sudah penuh Roh Kudus. Tinggal tidak semua gereja pingin ngikuti ya kehendak Roh Kudus. Tapi kalau gereja Tuhan yang pingin mengikuti kehendak Roh Kudus, contohnya apa? Ya saudara ini, seharian sibuk, sekarang ada di sini. Dan ini kemudian bukti dari kita memikirkan perkara-perkara yang roh. Roh apa? Rohani. Sebab kalau kita memikirkan perkara-perkara ya, yang sifatnya daging, apa itu Pak? Yang sia-sia, ya, yang tidak perlu diurusi, yang tidak perlu dipikir, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, akhirnya apa? Menderita, susah sendiri. Contoh, ya, orang tanya, gimana Pak hidup ini tambah sulit ya? Biaya pendidikan tambah mahal, ya. Ya. Bagaimana nanti dengan anak-anak kita? Di perguruan tinggi itu tidak murah, benar.
kira-kira nanti bisa ndak ya saya ini Pak menyekolahkan anak sampai di perguruan tinggi? Saya tanya, saya mau tanya sih, anak barep sampean, anak sulungnya ini sekarang sudah SMA. Belum Pak, SMP, belum juga. Lah apa? Di PAUD. Nanggap maksudnya saudara. Sekolahnya masih PAUD, yang dipikir apa? Perguruan tinggi. Sia-sia tidak? Loh ya toh. Sekarang aja pemerintah itu sudah mengusahakan dengan berbagai macam usaha supaya ya warga masyarakat kita, terutama mereka yang punya kerinduan untuk mencapai pendidikan yang baik, diusahakan oleh pemerintah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya kenal bukan cuma teman, anak pendeta, saya sudah cerita di sini. Ya, lulusan teologi. Dia sudah master, magister teologi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian mendapatkan beasiswa pendidikan ke luar negeri. Tapi tiba-tiba pandemi. Kakak sulungnya wafat, pendeta. Dan saya bilang anak ini, karena itu pantarannya ya Evangelis Rizky. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah mengajar di sebuah sekolah teologi. Dia terus berdoa dan yakin. Selesai pandemi, apa yang terjadi? Dia justru mendapat ya biaya dari pemerintah Indonesia untuk disekolahkan dalam program doktoral yang berangkat bukan dia sendiri. Istrinya dan 2 anaknya diberangkatkan dengan ketentuan harus sepenuhnya untuk menempuh pendidikan, tidak diperbolehkan untuk melakukan suatu usaha pekerjaan sampingan apapun. Sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah. Kalau Tuhan bertindak, semua itu bisa. Karena Tuhan kita itu agung dan ajaib. Makanya jangan sampai ada ya anak Tuhan yang ikut-ikutan nyinyir terhadap berbagai macam usaha yang pemerintah sudah lakukan. Ini tidak ada kaitannya Pak Gembalamu ini dengan, wah ini ada kaitan politik. Tidak ada. Uang pemilu aja saya ngomong. Semua silakan milih sesuai dengan pilihan hati nuranimu. Oh iya kan? Itu calonnya ada 3. Ya, calon presiden, calon wakil presiden. Silakan siapa yang milih. Yang dipilih. Nah saudaraku, selesai sudah. Yang menang siapa? Kita doakan. Kita terus memberikan juga harapan yang baik. Supaya dikaruniai hikmat. Jadi saya mau katakan buat kita semua. Sekarang kalau anak-anak Tuhan yang sudah penuh Roh Kudus, harus siapa? Memikirkan hal-hal yang berkait dengan roh. Nah bagaimana Pak dengan hal-hal yang kaitannya dengan kehidupan nyata kita? Saya yakin kalau saudara ngikuti kehendak Allah, pasti Allah akan memikirkan semua perjalanan hidup kita. Gitu loh saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan sampai kita terus kemudian menyia-nyiakan waktu. Makanya saya hari ini bersyukur. Dari hari pertama ini ruangan-ruangan saudara ada duduk. Yang ada di online saudara hadir. Saya mengatakan kita tidak menunggu Roh Kudus memenuhi kita. Roh Kudus sudah di dalam saya. Ucapkan bareng dengan saya, Roh Kudus sudah di dalam saya. Sekarang saya mau mengikuti kehendak daripada Dia yang ada di dalam aku. Untuk menuntun aku melakukan kehendak Bapa. Karena kalau kita nuruti kehendak Bapa, ini adalah wujud kasih kita kepada Bapa. Saya akan ulang baca ayat ini. Karena keinginan daging adalah apa, saudara-saudara? Buka Alkitab saudara, ayat yang kelima ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh ya. Semua surga, saudaraku hidup di sini, dituntun, ada Immanuel, dia tidak pernah ingkar janji, ya kan? Ikuti aja menurut ritme kita. Jujur kadang-kadang saya juga masih berpikir salah.
Ketika apa? Tuhan, aku masih bisa melakukan semua ini. Satu hari Engkau memanggil aku. Kiranya Engkau campur tangan untuk gerejamu ini. Karena gereja itu adalah milik siapa? Tolong Pak Isa, gereja milik siapa? Milik Tuhan kita Yesus. Tapi kadang-kadang di dalam pikiran saudara kasih Tuhan, style saya begini, cara saya begini, visi saya yang begini. Adakah nanti ya Tuhan, semua itu bisa ya terlaksana? Maka Tuhan memberikan hikmat. Henry, salah yang begitu itu. Makanya saya sebagai hamba Tuhan juga, saya katakan kemarin, saya juga harus bertobat setiap hari. Karena kadang pikiran kita itu, kadang-kadang menyesatkan kita. Sehingga kalau pikiran kita disesatkan oleh pikiran-pikiran daging. Pikiran daging apa? Yang tidak masuk di dalam kriteria kehendak Allah. Akhirnya membuat kita khawatir di dalam banyak hal. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya kemudian mengatakan kepada kita semua, yang ada dalam kerinduan, nanti kalau gereja ini Tuhan sudah terbangun bagus, satu kerinduan saya, kita bisa minta Tuhan sebidang tanah, ya untuk apa? Membangun semacam panti werda. Kemarin sudah saya jelaskan. Ya itu kadang-kadang muncul, mungkinkah semua itu terjadi ya Tuhan? Tuhan sadarkan lagi, anakku, itu proyekku. Kalau aku mengiyakan, semua tidak ada yang mustahil. Iya kan? Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita sama-sama belajar. Tiap hari ketika pikiran kita keliru, kita mengikuti pikiran-pikiran yang sifatnya kedagingan. Apa sifat kedagingan itu? Tidak mau tunduk dan belajar meyakini kuasa Tuhan. Maka kita terus bertobat. Nah itulah orang yang penuh Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak berpikir hal-hal yang sia-sia seperti tadi. Lebih-lebih kalau kita kemudian sakit hati melihat orang yang kenapa dia berhasil. Ini penyakit yang sering kali hinggap di dalam diri saudara ataupun juga diri saya. Sampai ada kalimat teguran buat kita. Manusia itu kecenderungannya senang lihat orang susah dan susah melihat orang senang. Gereja Tuhan tidak demikian. Kita sama-sama di dalam kehidupan ini meyakini Bapak kita itu maha bijaksana. Ya, dia mengatur semuanya. Dan dia memacu kita untuk hidup itu bergairah, semangat, antusias. Tidak boleh dikit-dikit gampang menyerah. Lantas kalau kita dikit-dikit gampang menyerah, dikit-dikit gampang putus asa. Lantas lihat orang lain berhasil, kita marah, kita sakit hati. Saya mau katakan, sakit hati itu sulit obatnya. Dan sakit hati itu akan menyebabkan banyak sakit penyakit di dalam diri kita. Jadi awal sakit hati bisa sakit liver. Awalnya sakit hati bisa sakit jantung. Awalnya sakit hati bisa sakit ginjal. Sakit apa saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena orang kalau sakit hati. Yang terjadi apa? Ya, kalau dalam pengobatan Tiongkok itu memberitahu. Pernafasan akan terganggu. Kalau pernafasan terganggu, saudara-saudaraku, sirkulasi darah tidak bagus. Dan itu semua menyebabkan berbagai macam gangguan sakit penyakit. Makanya kita tidak perlu sakit hati. Mau ibu-ibu nggak perlu sakit hati? Amin. Lo tetangga kok beli TV ya 500 meter persegi. Ngomong sama suaminya, ini sampai belikan TV kok cuma 2,5 inch. Hitam putih lagi. Itu pun sudah 15 tahun belum lunas. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya enggak usah gitu. Saya ini dalam hidup selalu open cut apa-apa cerita ya. Tuhan kasih berkat rumah bisa saya tempati, rumah sederhana waktu itu. Ya dicat-cat dewe, dipoles-poles dewe gitu ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Enggak bisa mageri, semua tetangga pagerin udah bagus-bagus. Saya pageri luntas. Ini ada rezeki.
Yang saya perbaiki WC-nya. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Makanya bangunan ini, kemarin dulu saya juga ngobrol sama ya semua tim. Yang penting dalamnya ini untuk tahap pertama supaya bisa kita pakai. Kemarin sudah dicoba, dilaksanakan anak-anak sekolah minggu ibadah di sana. Dan suasananya seperti mandi sauna. Ya, muridnya, gurunya basah kuyup. Ya, maklum belum ada AC ya, ini pasang AC. Saya katakan, ayo untuk tahap 1 ini, ruang lantai 2, kita bagusi dalamnya. Itu atap yang dipasang, saya ingatkan ya, itu belum permanen. Artinya nanti akan dibongkar lagi. Dinaikkan karena masih ada 1 tingkat lagi. Setelah ruangan ini dibongkar dan dibangun setara dengan tahap yang pertama. Jadi nanti tahap kedua, tahap ketiganya itu setelah naik. Ya, setelah lantai 1, 2 itu nyambung, saudara yang dikasih Tuhan. Nah baru nanti itu dinaikkan. Sampai hari ini konsepnya gitu. Saya bilang, ditanya, Pak ini mau dipelur semua yang bagian luar samping-samping. Nanti dulu. Kita doa Tuhan minta dana. Ini kita minta supaya dalamnya ini dulu. Luar kan yang ngerasakan orang lain. Iya kan? Yang lihat orang lain. Tapi kalau dalam siapa? Ya kita. Ya, saya tadi ngikuti loh seluruh tim ya. Nyanyi di sini, saya di belakang. Tuhan, sakne. Latihannya itu, wah. Dadak mimbarnya masih gini, enggak apa-apa ya. Besok kalau udah jadi, waktu syukuran, diulang lagi lagu ini ya. Saya minta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini loh orang-orang yang pingin ngikuti. Ya, Roh Kudus. Jadi gereja yang benar adalah mengikuti, memikirkan hal-hal yang rohani. Ayat yang ke-6, ayo kita baca. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah apa? Hidup dan damai sejahtera. Itu. Orang kalau mikir sia-sia, sakit hati. Saya mau tanya, Pak Sugiarto, orang sakit hati itu bisa damai sejahtera enggak hatinya? Enggak ada, iya kan? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang sakit hati itu enggak enak. Gimana Pak kalau disakiti? Biar aja. Iya kan? Kalau disakiti kan itu di luar kita. Tapi kalau sakit hati itu kan di dalam kita. Orang itu terlalu loh Pak. Kalau orang jauh gak masalah Pak. Orang dekat loh Pak. Tapi walaupun sedekat-dekatnya itu kan di luar kita. Iya kan? Dia nyakiti itu di luar. Tapi kalau sakit hati itu di dalam. Damai sejahtera atau sakit hati itu tergantung pilihan kita. Kita pilih sakit hati atau kita pilih damai sejahtera. Tidak bisa. Kemudian itu dicampur. Kalau susu sama kopi dicampur enak. Kopi, susu. Tapi kalau sakit hati sama damai sejahtera dicampur, tidak bisa. Makanya kalau kita menghadapi hidup, yang kadang-kadang tidak seperti yang kita pikirkan, tidak usah kita kebawa. Istilah anak sekarang nggak usah baperan. Nggak usah bawa perasaan. Saya mau tanya, tolong yang di sini jawab. Tuhan Yesus disakiti nggak hatinya saudaraku? Disakiti nggak sama orang lain? Aduh pol-polan. Kita belum pernah itu ngalami. Ya, saya mau tanya sekarang. Tapi Yesus sakit hati tidak? Kalau Yesus sakit hati, di atas salib dia tidak akan berkata, Bapa, apa? Ampunilah mereka. Ya inilah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita tidak perlu belajar. Kalau mulai ke bawah sakit hati, minta ampun sama Tuhan, bertobat. Kan itu akan membuat kita menderita. Nah ini satu contoh di dalam perjanjian lama ya. Orang yang penuh roh dan orang yang tidak penuh roh kudus. 1 Samuel pasal 18. Ayat 6 dan 7. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana.
dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Iya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Faktanya memang begitu. Bagaimana Daud di dalam peperangan mengalahkan Filistin? Dia mengalahkan banyak. Daud mengalahkan banyak. Saul, kalau tidak dibantu Daud, ya tidak bisa. Pertanyaannya, kenapa? Karena Daud penuh dengan Roh Kudus. Setuju semua? Daud penuh Roh Kudus. Sedangkan Raja Saul sudah ditinggalkan oleh Roh Kudus. Bahkan Alkitab memberitahu Saul dipenuhi dengan roh apa? Roh jahat. Dan roh jahat tidak lain dan bukan adalah iblis. Coba kita lihat ayat yang ke-12, saudara-saudara. Ayat 12, 1 Samuel 18. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Nah, kalau gereja Tuhan sampai tidak dituntun oleh Roh Kudus, silakan. Mengapa Daud berhasil? Karena dikatakan disertai Tuhan, yaitu artinya penuh dengan Roh Kudus. Jadi kalau saya dan saudara penuh Roh Kudus, itu arti hal yang lain adalah engkau disertai oleh Tuhan. Saya dan saudara disertai Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, melangkah saja terus. Daud tidak tahu nanti apa yang bakal terjadi, tapi dia ngalir saja. Dia terus belajar berpikir positif. Contohnya, berapa kali Daud dibunuh oleh Saul, ditombak meleset. Sekarang saya mau tanya, ada kesempatan enggak Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Daud berapa kali mendapat kesempatan untuk bisa membalas, membunuh Saul? Ada kesempatan tidak, saudara? Lebih dari 1 kali. Tapi Daud tidak melakukannya. Satu saat ya, kita semua tahu tiba-tiba Saul itu dalam perjalanan, diare gitu, masuk gua, lagi BAB, ya Daud itu menyelinap dari belakang. Saat Saul itu tidak tahu gimana reaksinya, nggak perlu dicontohkan, ya kan? Daud ambil ujung jubahnya Saul, dipotong. Dia pergi. Jadi apa sulitnya motong ujung jubah itu dengan nancapkan aja dengan pisau atau tombak itu, ya. Ke dadanya si Saul yang lagi diare itu. Terus semua tahu, Daud tidak melakukan. Dari sejauhan dia teriak, Tuanku Saul, nih lihat. Aku memegang ujung jubah yang aku potong. Saul, oh ya anakku, mohon maaf, ampuni aku. Ya kalau istilah sekarang, orang tua ke? Ake apa saudaraku? Ake salah itu ya. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Semua punggawa Daud tidak bisa mengerti itu. Kadang-kadang keputusan, sikap saya dan saudara sebagai orang yang penuh Roh Kudus, yang dijamah cara berpikirnya, membuat orang lain bingung. Kamu kok bisa sih digitukan kok tidak balas? Kamu kok tidak berbuat hal yang sama buat dia? Daud kemudian ngomong, aku tidak mau mencelakai biji mata Tuhan. Aku tidak mau menyentuh seorang yang sudah diurapi oleh Allah. Pikirannya positif. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, orang yang penuh Roh Kudus akan dituntun untuk mengikuti Roh Kudus itu. Berpikir cara berpikirnya Roh Kudus, cara berpikirnya ilahi, Allah itu sendiri. Dan kalau saya dan saudara belajar akan hal itu, saya yakin tahapannya sudah kita tempuh kok. Ya, saya dan saudara, orang yang penuh Roh Kudus yakin ini. Mengasihi Allah. Mengasihi Allah itu gimana? Melayani. Ada kerinduan melayani. Saya bersyukur. Saudara yang nakes, saudara yang jadi apa, saudara yang punya talenta apa, passionnya di mana.
saudara bisa diberdayakan oleh kerajaan Allah untuk terlibat dengan itu. Ada yang bisa mendoakan. Saudara yang dipakai di dalam pendanaan tertentu untuk ladang Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasih itu kalau tidak karya Roh Kudus, tidak begitu. Orang sekarang berkata, wah cari duit susahnya bukan main. Tapi saya mau katakan buat kita semua yang dituntun Roh Kudus dan ngerti firman. Kalau untuk kita kerja sungguh-sungguh, waktunya kalau Tuhan mencurahkan, ya yang namanya duit itu, Tuhan yang akan merancang semuanya. Makanya saya minta saudara bekerja berusaha, itu bukan berusaha cari duit, tapi berusaha kerja yang baik. Nanti urusan duit, ekonomi, Tuhan yang akan pegang. Sampai kita selesai semua dalam tugas di dalam dunia ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya melayani Tuhan 40 sekian tahun, saya ngabdi sama Tuhan. Saya tidak ada hitam di atas putih, ya secara organisatoris kemudian mendapat seleri yang begini, jaminan yang begitu, enggak ada. Tapi sampai hari ini Tuhan pelihara kami. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup memelihara kita semuanya. Di Alkitab memberi makan 5.000 orang laki-laki. Kita heran, itu mujizat. Sekarang hampir 9 miliar setiap hari. Tuhan menyediakan makan manusia. Belum makhluk yang lain, saudaraku. Dari gajah, onta, sampai kecoa, tengu. Semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Nah itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ayo kita berjalan sebagai orang yang betul-betul yang sudah penuh Roh Kudus. Nanti perjalanan kita dibuat berhasil. Anak keturunan kita dibuat berhasil sama Tuhan yang percaya, katakan amin. Jangan cuma saudara menempuh berhasil itu di ukuran kita sendiri. Tuhan katakan orang benar disertai Tuhan, anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Nah sekarang kok masih mengalami kesulitan Pak, mengalami kegagalan. Itu hal yang biasa. Tapi kuasa Tuhan melampaui segala kegagalan kita. Kita bisa gagal, tapi Tuhan yang nuntun kita, yang menyediakan segalanya, Dia tidak pernah gagal. Puji Tuhan. Mazmur pasal 23, ayat yang ke-6, saudara-saudara. Ini yang dilakukan gereja yang penuh Roh Kudus dan taat kepada Roh Kudus. Dalam perjalanannya selalu dibuat Tuhan berhasil karena iman yang dilakukan. Silakan, 23 Mazmur ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sini. Aku akan diam di rumah Tuhan kadang-kadang. Halo, gimana Mas Wahyu? Kadang-kadang? Tidak, sepanjang masa seumur hidupku. Makanya saya menghargai. Ini yang sepuh-sepuh. Memang sudah mungkin agak sulit lah, kesulitan untuk berangkat ke gereja. Ya, ada Ibu Ana itu mamanya, ya Bu Sri Juli Raharjo. Ada Bu Wangling mungkin join hari ini, saudara-saudara ini kasih Tuhan. Ada Bu Swadi. Sampai loh ada yang tanya sama saya, Pak Gembala, itu yang tiduran Bu siapa itu kok kalau kebaktian kok tiduran? Saya bilang ya di samping beliau sudah cukup lanjut kondisi gangguan kesehatan fisiknya demikian. Tapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kadang yang masih muda-muda aja, ayo buka kamera gitu, respon itu. Enggak, malah ya beliau yang tua sambil tiduran, Bu Kuswadi, ya Pak, gitu, lego gitu rasanya. Ya, dan beberapa orang lain lagi. Di mana tempat? Saudara-saudara kasih Tuhan. Kalimatnya di sana tadi katakan, kemurahan kebajikan dan kemurahan belaka selalu apa dikatakan di situ? Mengikuti aku. Mengikuti. Ya, saudara-saudara kasih Tuhan. Ini jaminan Tuhan kok. Makanya selalu saya bilang, ayo. Kalau kita menikmati hadirat Tuhan, kebaikan kebajikan Tuhan mengikuti aku sepanjang umur hidupmu. Tuhan tidak akan lupa memelihara kita. Saudara-saudaraku, ini dalam perjanjian baru. Filipi pasal 3 ayat yang ke-14 dan 15.
dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal-hal itu, akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Puji Tuhan. Aku berlari-lari. Ini orang yang penuh Roh Kudus. Siapa? Paulus. Waktu baru bertobat, dia ditumpangi tangan, ya, matanya melek, dibaptis, dan dikatakan dia dipenuhi Roh Kudus. Dan di dalam kepenuhan Roh Kudus ini, seorang Paulus begitu ya getol, semangat. Ya, semangat juangnya tinggi, luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia tidak pandang ini menyenangkan atau menyusahkan. Masuk terus ya. Dia sudah tahu bahwa kalau berangkat ke Roma nanti, dia masuk di dalam pengadilan kaisar, pasti akan menghadapi hal-hal yang fatal. Tapi dia bilang, saya tetap berangkat. Saya mau bersaksi kepada kaisar. Orang yang penuh Roh Kudus. Orang yang selalu antusias di dalam jalani kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan apa katanya? Yang menjadi harapanku adalah untuk menerima hadiah apa? Panggilan sorgawi. Inilah rohani, inilah roh. Pak, kalau untuk hal-hal yang seperti itu, yang rohani pasti Tuhan jamin. Saya mau katakan, kalau kita berburu yang rohani dengan sungguh-sungguh, kita kerja dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh, dengan disiplin, saya yakin saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidak mustahil juga hadiah-hadiah yang ada di dalam dunia ini. Promosi, keposisian, pencapaian. Semua dalam kontrol Tuhan. Berapa kali orang di sini? Kami seperti dipojokkan Pak, dijegal kiri kanan. Saya menghadapi banyak tantangan. Saya bilang, tenang. Orang bisa merancang hal yang buruk. Tapi kalau Tuhan merancang yang baik, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah itu terjadi. Ya, seorang lagi penuh Roh Kudus. Dia taat kepada Roh Kudus. Hidup sungguh-sungguh mengikuti kehendak Allah. Yusuf anak Yakub ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai orang kafir seperti Firaun pun dia mengakui. Wah, tidak ada orang yang seperti Yusuf ini. Yang penuh dengan roh. Setelah melewati kesulitan luar biasa. Dia dikuyo-kuyo. Pada akhirnya ketika Yakub meninggal, saudara-saudaranya yang ada di bawah wewengku dari Yusuf ketakutan. Nanti bakalnya apa yang terjadi dengan kami? Mereka sujud dan berkata kepada Yusuf, ampuni aku semua. Yusuf bilang, berdiri, apakah aku Allah kamu bersikap demikian? Kamu merancang hal yang buruk, tetapi Allah Tuhan merancang. Yang apa saudaraku? Yang baik. Untuk apa? Untuk keperluan sesuatu yang cukup panjang. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya kasih Tuhan, ikuti kehendak Tuhan. Itulah memikirkan perkara-perkara roh. Kita layani dia, kita kasih dia, dan orang yang mengasihi dia pasti akan mendapatkan berkat secara khusus. 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Semua katakan amin, saudara. Siapa yang mengasihi Allah, dikenal oleh Allah. Gimana Pak mengasihi Allah? Kalau saya saudara penuh Roh Kudus, maka saudara dan saya akan mengasihi Allah. Anak-anak muda, remaja yang dari awal terus mempertaruhkan hidup. Aku mau belajar mengasihi Allah. Taat kepada dia, saya mau katakan. Ke masa depananmu, sungguh-sungguh dijamin oleh Tuhan. Gak usah khawatir. Pak, kami masih sekarang menghadapi begini dan begitu. Kami masih harus berjuang. Tidak masalah, hidup itu memang perjuangan. Tetapi orang yang berjuang bersandar kepada Tuhan. Tuhan memperhitungkan semua jeri lelahnya. Tidak akan sia-sia. Karena Tuhan itu selalu melihat dan mencatat semua yang kita kerjakan. Terakhir saudaraku, Roma pasal 5 ayat 4 dan 5. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah
telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah dicurahkan kepada kita oleh Roh Kudus. Hari ini terimalah kasih karunia yang besar itu. Itu sebabnya Paulus mengatakan, aku berusaha untuk mendapatkan hadiah panggilan sorgawi. Bagi yang masih berbeda pikiranmu dengan pikiranku, Paulus katakan, kiranya Tuhan akan menyatakan. Malam ini Allah menyatakan itu kepada kita. Amin, saudaraku. Allah menyatakan kepada kita bahwa orang yang berpikir, memikirkan roh, dia akan melakukan kehendak Roh Kudus. Iya, orang yang hidup oleh roh, dia akan menikmati hidup dan damai sejahtera. Puji Tuhan. Tuhan pasti menyatakan. Malam ini setelah kita doa, sembahyang, berkat damai sejahtera akan mengkawali hidup saudara semua setiap hari. Puji Tuhan ya. Mungkin saudara yang berkata, Pak, kami hari-hari ini susah, ada masalah, ada pergumulan. Susah, pergumulan, masalah. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Katakan, tapi damai sejahteraku akan memenuhi hidupku. Sejahtera yang dari Tuhan. Susah, kesulitan, masalah. Aku akan lewati bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang akan campur tangan buat kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati kita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Makasih Puria Adi, puji Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian. Dan kita akan masuk pada doa-doa. Kita semua minta pada Tuhan. Akulah orang yang penuh Roh Kudus itu Tuhan. Aku yang menerima setiap janji yang Kau berikan kepadaku. Roh Allah yang hidup penuhi kami. Haleluya. Saya silakan untuk para pelayan Tuhan yang hari ini persiapkan diri untuk maju ke depan. Dia akan kita sama-sama minta berkat Tuhan, perkenanan Tuhan. Haleluya. Supaya kita saling melayani satu dengan yang lain. Haleluya. Silakan saling bergandengan tangan. Dia akan yang hadir, yang siap hari ini. Amin. Turunlah urapan ke atasku, Yesus. membangkitkan kuasa-Mu. Yesus, Roh Kudus. Haleluya. Roh Allah yang Puji Tuhan. Kami semua pelayan-Mu Tuhan. Mohon pengudusan-Mu. Mohon kelayakan-Mu. Mohon perkenanan-Mu Tuhan. Jika sebentar kami akan bersama-sama melayani keluarga besar kami. Sebagaimana sabda Tuhan, biarlah kamu mengkobarkan kasih karuniaku dengan penumpangan tangan. Haleluya. Semua menerima lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan bergerak mendoakan saudara-saudara kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus berkarya di tengah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya silakan rekan pelayan Tuhan, doakan keluarga kita dengan cinta kasih. Tolong berbagi wilayah tempat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Hati kami mengenada kepadamu ya Tuhan. Engkau yang ada di dalamku Tuhan. Berkarya. Haleluya. Berdoalah. Yakin. Kami gereja yang penuh Roh Kudus. Dijamah Tuhan. Untuk kami semakin taat tekun. Memikirkan hal-hal yang rohani, yang roh. Mari. Buatlah kami anak-anakmu mengalami janji Tuhan. Yesus.
Yesus. Haleluya, haleluya. Hamba-hambamu Tuhan Engkau urapi. Dalam nama Yesus. Membebaskan. Haleluya. Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Hati mereka yang Engkau terus berdoa. Roh Tuhan hadir. Bahkan Yesus Sang Pembaptis Roh Kudus. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan. Berkarya di tengah-tengah kami. Nyatakan kebesaran kuasa. Haleluya, haleluya. Kami semua percaya Tuhan. Campur tangan-Mu nyata bagi orang yang terus dituntun Roh Kudus. Kami mau mengasihi Tuhan. Kami mau melayani sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Kau memakai setiap pelayan-pelayan Tuhan ini Tuhan. Hamba-hambamu Tuhan urapi. Sehingga semua yang hadir, semua diurapi Tuhan. Mari Roh Kudus. Yang sakit, yakin Tuhan menjamahmu dalam nama Yesus. Bahkan yang ada di online, Tuhan kami berdoa hamba-Mu saat ini. Untuk mereka yang dianugerahi usia lanjut, berkenan Tuhan memberikan kekuatan double extra dalam nama Yesus. Tuhan menjamah. Tuhan sumber kekuatan kami. Haleluya. Anak-anak-Mu yang saat ini sedang menghadapi jalan buntu, yakin Tuhan, Engkau yang ada di dalam kami, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menopang kami, sanggup membuka jalan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Rendahkan hatimu semua. Ketika saudaramu, pelayan Tuhan menumpangkan tangan, siapapun orangnya, mereka menerima otoritas dari Tuhan. Menerima apa yang sudah saya doakan. Haleluya. Terima kasih. Yesus, Yesus Tuhanku. Membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Urapan Tuhan turun atas setiap anak-anaknya. Dalam nama Yesus Kristus. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan, Sembuhkan dan sehatkan. menyatakan
besar kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya. Nikmati Roh Kudus hadir di tengah-tengahmu. Haleluya Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang baik. Siap hati yang sungguh-sungguh rindu akan Engkau dipuaskan. Engkau Yesus, permata hatiku. Jangan ada seorang pun yang lepas dalam persekutuan dengan Tuhan. Panggil dia, bersyukur. Engkau Yesus, harta Terima kasih Yesus. hidupku. Engkau Yesus, segalanya bagiku. Amin, amin Tuhan, Engkau Allah kami yang ajaib. Yesus, Kau Allahku. Kau ku sembah Haleluya. dengan sepenuh hati. Puji Tuhan. Saya undang kita sama-sama berdiri, Kau saudara. ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Glory, haleluya. Tiada lain yang layak ku sembah. Kau ku Nyanyikan bersama, angkat tanganmu dan bersyukurlah kepada Dia. Kau Allahku. Kau ku sembah Engkau hidup sepenuh dan menikmati damai sejahtera senantiasa. Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. tiada lain Haleluya. yang layak. Bapak serahkan, doakan, mohon urapanmu atas setiap pelayanmu yang saat ini melaksanakan ya Tiada Tuhan. lain Urapan kuasa Tuhan turun atas setiap ku sembah. pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Tiada lain Allahku yang ajaib terus memakai dan mengurapimu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, rahmat berkat Tuhan turun ke setiap umatnya. Bersyukur, bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau melawat kami, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Syukur, haleluya, haleluya. Kami memuliakan Engkau Tuhan, Kuasa-Mu karena roh-Mu di dalamku Tuhan. Kami menerima setiap apa yang Kau sediakan bagi kami. Haleluya, haleluya. Oh syukur, terima kasih. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Yesus, Kau Allahku. Haleluya Tuhan. Kau ku sembah, Yesus. Dengan sepenuh hati. Amin Tuhan. Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak, tiada lain yang layak ku sembah. tiada lain yang layak ku sembah. Tiada lain Yang layak ku Mari kita bertepuk tangan dan bersyukur. Sorak kemenangan di tempat ini terjadi karena Roh Allah berkarya di tengah kami. Roh setan iblis dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Sembuh, sembuh, sembuh. Anugerah damai sejahtera Tuhan turun atas kami semua. Berkat-berkat Tuhan melimpah. Sehingga kami semakin memuliakan Engkau. Mengasihi Tuhan. Jadi berkat di setiap hidup kami di tengah-tengah umat-Mu di mana kami berada. Terima kasih Tuhan. Gereja-Mu ini terus mengagungkan Engkau.
Ketika kami berada di tengah-tengah situasi apapun, kami akan berkata, bersama dengan Tuhan kami berkemenangan. Bersama dengan Tuhan kami dimampukan. Bersama dengan Tuhan kami mencapai hal-hal yang Tuhan sediakan. Bersama dengan Tuhan terus kami memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa untuk malam ini. Engkau berkenan hadir dan berkarya di tengah kami. Kau libatkan kami semua di dalam tuntunan pengurapan-Mu. Kau pulangkan sebentar umat kepunyaan-Mu ini. Milik ketebusan-Mu ini Tuhan. Gereja yang penuh Roh Kudus. Adalah gereja yang memikirkan perkara-perkara yang roh. Bukan perkara-perkara daging. Sehingga kami tidak hidup dalam kesia-siaan. Waktu yang Tuhan anugerahkan, entah masih seberapa jauh lagi kami tidak pernah tahu. Tetapi waktu yang ada pada kami mau gunakan untuk mengasihi Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan dikenal oleh Allah. Dan orang yang dikenal Allah tidak perlu mengkhawatirkan, mencemaskan apapun di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Hidup kami dalam jaminan Tuhan. Kami akan pulang di tempat ini. Dan sejahtera Tuhan yang akan memerintah senantiasa di dalam kehidupan kami. Keluarga kami, rumah tangga kami, tempat bekerja kami, mata pencaharian kami. Terlebih pelayanan kami dalam ladang Tuhan. Semua kami diurapi dan dipenuhi dengan damai sejahtera. Segala hormat, puji, kemuliaan bagi Tuhan. Dari sekarang sampai selamanya. Dan hari-hari selanjutnya ini ya Tuhan, Engkau terus tuntun dan pimpin kami sampai selesai, sampai hari raya Pentakosta. Kami akan menikmati kembali satu keagungan kehadiran Tuhan dari waktu ke waktu itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkat Yesus, kasih dan tuntunan persekutuan Roh Kudus melingkupi kami dari hari ini sampai Maranatha. Sampai Tuhan datang yang kedua kali hendak menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Surgawi atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa yang kami kenal sama dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Bapa, Yesus Tuhan. terima kasih. Bapa, di dalam Haleluya. Yesus Tuhan. terima Haleluya. kasih. Amin. Tuhan berkati kita semua, silakan duduk. Terima kasih semua yang sudah melayani Tuhan.